Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ibadah kita sesaat lagi akan segera dimulai. Mari kita fokuskan hati kita untuk menghadap kepadanya. Immanuel, Allah menyertai kita. Syukur kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Karena hanya oleh penyertaannya, kini kita sedang berada dalam minggu Advent keempat. Dalam minggu ini pula, kita akan merayakan Natal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kerinduan yang dalam akan kedatangannya, kita pun patut bersyukur karena dalam sepanjang minggu ini kita diberi kesempatan untuk memaknai hakikat keluarga Kristen melalui Pekan Keluarga Gereja Toraja. Dalam tuntunan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan, kita mengalami hadiratnya sebagai keluarga Allah. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Sidang jemaat, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kamu. Kasih, sukacita dan damai-Nya dilimpahkan bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga, Maranatha. Mari jemaat, saya ajak untuk bermazmur berbalas-balasan yang diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ke 8. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar
maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percenderaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 6 ayat 5-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpinlah
dengan rasa sesal dan malu, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Dosa pasti membuat hidup kita hancur. Dosa membuat kehidupan keluarga kita menjadi berantakan. Dosa menghalangi kita untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di Minggu Advent yang keempat ini, Yesus hadir menyapa dan mengetuk pintu hati kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mungkin ada dosa yang sedang merusak, bahkan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mari dengan kerendahan hati kita terbuka di muka Tuhan Yesus. Kami sadar akan keterbatasan kami yang belum bersungguh-sungguh menjangkau dan memberi perhatian dalam melayani setiap rumah tangga. Kami sadar sering mengabaikan tugas kami sebagai imam dalam rumah tangga. Dalam tanggung jawab sebagai suami dan bapa kami, belum bersungguh-sungguh menjadikan keluarga kami menjadi keluarga Allah. Kami sadar sebagai ibu belum sepenuhnya melaksanakan tugas kami dengan bijaksana. Keluarga kami belum terurus dengan baik. Salah kebebasan kami, pergaulan yang tidak bertanggung jawab, dan belum menjadi anggota keluarga Allah yang sungguh memuliakan Tuhan.
tidak turut perintah papa dan mama, tidak sayang kepada kakak dan adik, membenci teman, malas belajar, dan banyak lagi perbuatan kami yang tidak disukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami banyak berbuat kesalahan. Tolong ampuni kami. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 2 ayat 19-22 berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus." Amin. Mari kita masuk ke dalam persembahan. Kita percaya bahwa hidup dan kehidupan kita adalah karunia Tuhan, dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sungguh besar kasih setianya. Terdapat di dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Janganlah
kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dengan membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus, Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Lektor 1 akan membaca Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4 bagian A. Dan lektor 2 akan membaca bagian firman Tuhan, yaitu Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10, dan pembacaan berikut oleh pelayan firman dari Injil menurut Lukas. Lukas 1 ayat 48, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita akan menaikkan doa-doa ini, kita akan bawa dalam bentuk nyanyian. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan kita yang pertama pada hari ini diambil dari Mika 5 ayatnya yang 1 sampai 4a. Di bawah judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10.
Ibrani 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Melewati hari-hari di sepanjang tahun ini, kita tinggal menghitung hari untuk melewati tahun ini kalau Tuhan berkenan. Dan saat ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan karena itu tema kita mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Itu berangkat dari kebenaran firman Tuhan yang bahan utamanya ada pada Injil menurut Lukas 1 ayat 56 sampai dengan ayat 46 sampai 56. Jadi bukan ayat 48 sampai 49 ya. Pengetikan itu salah. Itu ayat 56 sampai 46 sampai 56.
dengan tema jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, merasa diri memiliki kelebihan, diperkenankan untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Ini bisa membuat seorang manusia jatuh pada yang namanya kecongkakan atau kesombongan. Orang yang congkak, orang yang sombong, lihat, tujuan hidupnya itu selalu ingin mencari pujian dan selalu mau dimuliakan. Sadar atau tidak sadar, kita sedang diingatkan, ketika itu terjadi dalam diri seseorang, dia sedang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Karena sama halnya dia mau merampas tempatnya Tuhan, merampas kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak. Apa yang menjadi tindakan Tuhan kalau kita baca pasal 14 dalam Injil Lukas ayat 11 itu katakan begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pasti tidak ada di antara kita yang mau direndahkan Tuhan. Sakit. Sedangkan direndahkan oleh sesama manusia sakit. Apalagi kalau Tuhan yang rendahkan. Jadi jangan coba-coba dalam kelebihan hidup congkak atau tinggi hati. Nanti Tuhan rendahkan. Maria adalah seorang perempuan yang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan Maria adalah orang yang miskin, keluarga yang miskin, tidak punya kelebihan. Tetapi kemudian seorang yang dihinakan selalu, seorang yang miskin, ternyata Tuhan mau pakai untuk memenuhi rencana Allah, untuk melaksanakan misi Allah, keselamatan bagi dunia ini. Maria adalah seorang perempuan yang memiliki ketaatan. Dalam kondisinya saat itu dia sedang bertunangan dengan kekasihnya. Pasti dia sangat menyayangi dan mencintai Yusuf. Kemudian tiba-tiba mendapatkan kabar, kau sedang mengandung. Bagaimana kalau anak kita atau perempuan yang sedang punya pacar, yang dia sangat sayangi, cintai, tiba-tiba dikatakan kau sedang mengandung. Pasti untuk gadis-gadis, untuk perempuan-perempuan marah, tidak setuju, tidak mau. Karena berpikir dalam pikiran manusia, kalau ini ditahu oleh tunangan saya, oleh pacar saya yang saya sangat kasihi, pasti bisa-bisa dia putuskan saya. Dan memang kan Yusuf itu kemudian mulai bergumul, diam-diam dia mau memutuskan Maria. Maria menyatakan ketaatannya, tidak seperti perempuan pada umumnya yang marah dan tidak mau menerima keadaan itu.
Maria tetap menyatakan penyerahannya yang sungguh kepada Allah. Dia walaupun tidak mengerti, ataupun walaupun dia belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya, tapi Maria tetap mau taat, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam proses selanjutnya, mari lihat Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang terjadi ketika Maria tetap menyatakan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, menerima keadaan yang tidak atau sulit untuk diterima oleh banyak perempuan. Dia menerima, dia menjalani apa yang kemudian diterima oleh Maria. Dalam ketaatan dan penyerahannya yang sungguh, Maria menyaksikan bagaimana ia ditinggikan oleh Tuhan. Banyak orang yang mau berkat, tapi tidak mau ditempa lewat cara Tuhan. Maria kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Dalam kehinaannya ia diangkat untuk menjadi seorang perempuan yang dari rahimnya itu akan mengandung dan melahirkan sang juru selamat dunia ini. Apa yang Maria lakukan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika dia mengetahui bahwa dalam rahimnya, kandungannya itu akan lahir seorang juru selamat dunia, raja di atas segala raja. Tidak seperti kebanyakan orang, baru sedikit atau baru berhasil sedikit, kagetnya sudah sampai ke langit. Malah yang disayangkan, banyak orang yang merayakan keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Di penghujung tahun, memang sewajarnya lah kemuliaan bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan yang mengantar kita untuk dapat ada di penghujung tahun. Biasanya orang berpesta pora. Tapi syukur-syukurlah 2 tahun terakhir ini tidak ada pesta pora. Karena pandemi. Ini sudah mulai turun-turun, jadi bisa-bisa mulai ada ruang sedikit untuk kita berpesta pora. Tapi kita mau diingatkan, banyak orang ketika dia menikmati berkat-berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan dalam kehidupan, keliru untuk merespon. Yang dilakukan adalah pesta pora. Sepanjang malam, malam suntuk, sampai pagi berpesta pora. Mana responmu? Mana hidupmu yang memuliakan Tuhan? Jangankan bawa persembahan, bawa kehidupannya saja untuk beribadat, tidak. Berpesta pora ada uang, tapi mau isi persembahan untuk nyatakan syukur kepada Tuhan, kita hitung-hitung. Melalui pembacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Lukas, belajar dari iman seorang perempuan yang bernama Maria. Apa yang ia lakukan ketika Tuhan meninggikan dia? Yang dilakukan ialah, respon Maria adalah memuliakan Tuhan atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya. Firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa Allah itu dapat memakai siapa saja untuk melaksanakan misi Allah menyelamatkan dunia ini. Jadi jangan terlalu percaya diri Bapak Ibu untuk katakan kalau tidak ada saya tidak akan berhasil. Jangan karena merasa diri hebat kemudian kita mau katakan bahwa kalau tanpa saya tidak bisa ada apa-apa. Jangan.
Karena ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja. Maria saja perempuan miskin dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melaksanakan misinya menyelamatkan dunia tanpa pandang status, tanpa pandang kedudukan atau jabatan. Dan kita mau diingatkan, yang Tuhan mau pakai adalah mereka yang punya kerendahan hati untuk mau selalu taat kepada apa maunya Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita hanya taat pada pikiran kita, kalau kita hanya taat kepada perasaan kita, Tuhan tidak pakai orang-orang seperti itu. Tuhan mau pakai orang yang rendah hati. Tuhan mau pakai orang yang dengar apa kata Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan Allah menentang orang yang tinggi hati, congkak, atau sombong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingatlah, segala yang ada pada kita adalah kasih karunia dari Allah, yang seharusnya itu direspon dengan memuliakan Allah melalui kehidupan kita yang mau dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan misinya bagi dunia ini. Banyak orang yang tidak merespon secara tepat apa yang Tuhan buat atas kehidupannya. Marah ketika tidak sesuai dengan harapan, marah dengan keadaan. Mari lihat Maria. Sekali lagi, siapa perempuan yang bisa menerima keadaan mengandung di luar nikah? Malu. Sikap kebanyakan orang pada umumnya pasti marah. Sekali lagi, tidak terima. Tapi Maria, dia mau taat. Walaupun dia tidak mengerti atau belum mengerti. Sebaliknya, tidak sedikit dari orang yang ketika diberi kesuksesan bukannya dipakai untuk kerjakan misi Allah, tetapi dipakai untuk membangun kehidupannya supaya dilihat dan mendapatkan pujian atau kemuliaan. Dalam pujian Maria ini, kita sedang diingatkan, saya baca ayat 50-52 katakan begini. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Rahmatnya turun-temurun akan orang yang takut akan dia. Selanjutnya ayat 51 katakan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan-perbuatannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun di tempat di mana sedang mengikuti ibadah online saat ini. Di minggu Advent yang keempat ini, mari kita merefleksikan kehidupan pribadi, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sejauh mana jiwa yang memuliakan Allah sungguh-sungguh kita hidupi. Sekali lagi, ini menjadi perenungan bagi kita. Sudah sejauh mana jiwa yang memuliakan Allah sungguh-sungguh kita hidupi? Haruskah perasaan diri kecil, miskin, tidak berharga? Pantaskah kita dengan berbagai kelebihan yang ada, yang adalah kasih karunia Tuhan, yang membuat orang jatuh pada kecongkakan? Ini yang harus kita renungkan sebagai respon kita terhadap jiwa yang memuliakan Tuhan. Haruskah kita merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri hina hanya karena keadaan? Ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Haruskah kita merasa diri dalam kelebihan untuk jatuh pada kecongkakan? Tidak pantas, karena semuanya bersumber dari Tuhan.
kesulitan hidup yang dialami Maria tidak merampas sukacita dari kehidupannya. Dan karunia Tuhan yang luar biasa untuk menjadikan seorang ibu dari Sang Juru Selamat dunia tidak membuat dia bermegah atau menjadi tinggi hati. Natal tahun ini mungkin membawa kita dalam banyak situasi sulit. Jangan kehilangan sukacita. Tetaplah muliakan Allah karena Dia adalah Immanuel. Allah yang selalu setia, hadir dan menyertai kita. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Banyak perbuatan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Seharusnya menyadarkan kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita, selalu mengangkat kita, tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan karena itu, sebagaimana Maria, kita pun mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Ada banyak kejadian yang sedang kita alami, yang belum kita mengerti apa rencana Tuhan di balik semuanya. Tetaplah dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati menjalani kehidupan ini, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan untuk kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mari menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami diingatkan dan kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kiranya kami boleh merespon kasih karunia Tuhan untuk kami senantiasa memuliakan Tuhan, memberi diri dan kehidupan kami, menjawab panggilan Tuhan melaksanakan misi Allah dalam dunia ini. Mulai dari keluarga kami, persekutuan kami, tempat di mana Tuhan utus kami bekerja, dan tempat di mana kami tinggal. Kiranya kehidupan kami menjadi kesaksian yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu, Tuhan, dalam hati, dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkanlah hidup kami untuk tidak hanya memperkatakan dan mendengar firman, tapi melakukannya dengan setia. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan, yang saat ini masih sedang dalam perjuangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan, karuniakan iman yang teguh untuk diberikan kesabaran dan ketekunan, berjuang dengan meyakini waktu Tuhan akan tiba memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Di lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat. Bahkan dalam keterbatasan kami selaku pelayan-pelayan-Mu, mungkin ada yang belum sempat diketahui. Tapi Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat. Entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan, memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, untuk tidak larut dalam duka cita, tapi selalu punya pengharapan di dalam Tuhan.
yang sedang dalam pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan oleh tawaran-tawaran atau kuasa-kuasa dunia ini, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Di dalam Tuhan pasti ada kelepasan dan kemenangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang mengalami sukacita atas pertambahan usia, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu, Tuhan, sambut ungkapan syukur jemaat-Mu, dan kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan atau yang mencari lapangan pekerjaan, baik yang ada bersama-sama dengan orang tua di Jakarta maupun yang ada di tempat-tempat perantauan. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, karena di sekitar mereka ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Peliharakan anak cucu kami Tuhan dalam perjuangan mereka, takut dan andalkan Tuhan untuk dapat meraih hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, orang tua kami yang telah menjalani lanjut usia, tetap peliharakan Tuhan, berikan semangat sehingga selalu menghayati bahwa lanjut usia adalah usia terindah yang Tuhan anugerahkan, yang harus disyukuri, dan kiranya kehidupan dilimpahi dengan sukacita bersama dengan anak-anak dan cucu, bersama keluarga, bahkan dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk dapat menata pelayanan dengan baik, sehingga persekutuan dibangun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami teringat Tuhan dengan keluarga yang karena kondisi atau karena keadaan dalam perjuangan mereka mencari nafkah harus terpisah jauh dari keluarga. Dimanapun mereka ada saat ini dalam pekerjaan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati. Kami percaya waktu Tuhan pasti akan memperjumpakan untuk kembali menikmati kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami beri hikmat menjalankan roda pemerintahan, tersingkap dengan sangat jelas pandemi yang belum berakhir, bahkan bencana yang terjadi di berbagai tempat. Kuatkan iman kami Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mengenal tanda-tanda zaman, supaya kami semakin hidup dekat dan di dalam Tuhan. Dan kami mendoakan umat-Mu Tuhan yang mengalami bencana, kami aminkan Tuhan ada di sana untuk senantiasa menguatkan dan memulihkan keadaan mereka. Hidup kami semua pada pekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami, minggu depan kami boleh menikmati kehidupan dan persekutuan menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan dalam pekan ini, Natal jemaat, Natal umum, Tuhan berkati sehingga semua pelayanan boleh berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah terus menyatakan karya besar dalam kehidupan kita. Ia peduli dengan mengangkat kita dalam kerendahan karena dosa. Ia menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Ingatlah selalu firman Tuhan dalam Injil Lukas 1 ayat 48-49. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, pun yang ada di ruangan gedung gereja, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Ketahuilah, Allah yang Maha Kuasa telah dan masih akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Kami akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Mohon kesabaran warga jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 19 Desember 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Komisi Ibadah dan Liturgi, untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Baptisan Kudus, rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Natal 25 Desember 2021.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membaptiskan anak atau keluarganya agar menghubungi kantor gereja. Calon baptis yang telah mendaftar: 1. Osi Christian Noaela Parate. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah akhir tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 18.00 WIB akan dilayankan perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Rapat Kerja Majelis. Rencana pelaksanaan rapat kerja majelis akan diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 11.30 WIB setelah ibadah jam 9 dan akan dilakukan via onsite dan online Zoom. Demikian untuk diketahui. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Yuliana Bijabustami Mama Eki pada hari Senin 13 Desember 2021 di RS Rampuang Palopo. Yang kedua, Ibu Berta Paembong pada hari Kamis 16 Desember 2021 di Jakarta. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 di TPU Budi Dharma. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Warta Komisi PWG, pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada bulan Februari 2022. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun untuk menuntun anaknya agar mengikuti katekisasi dan disilakan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Warta kegiatan HRG 2021. Dalam rangka pencarian dana Natal dan Tahun Baru, maka majelis gereja selaku pelaksana HRG telah membagikan amplop HRG melalui koordinator sektornya, serta dapat juga mentransfer via rekening gereja dengan mencantumkan berita transfer nomor PSB HRG 2021. Bagi jemaat yang sudah menerima amplop persembahan HRG, agar dimohon untuk mengembalikannya ke gereja. Mohon partisipasi dari segenap jemaat. Disampaikan bagi OIG yang rindu untuk mengisi acara pada perayaan Natal Jemaat tanggal 23 Desember 2021, agar dapat menyampaikannya pada sekretariat atau TU. Rencana kegiatan dan waktu dapat dilihat pada warta jemaat. Untuk berita sakit, mohon dukungan doa dari warga jemaat untuk warga jemaat yang sakit yang namanya tertera pada warta jemaat. Semoga Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bersyukur bersama juga untuk warga jemaat yang berulang tahun yang namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan kiranya menuntun dan menyertai dalam setiap hidup dan kehidupannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Menutup ibadah kita nyanyikan Kusongsong Bagaimana. Kita bangkit berdiri. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
tadi aku bengong aja sih tadi yang pas. Haleluya. Kenapa dosa? Kan ibu-ibu yang ibunya kan udah kan. Aku malah bengong. Iya makanya kok dicek. Soalnya kan aku ngeliatnya kan ini kan. Aku kan ibu kan. Aku ngeliatnya di bawah.